Halo, saya Sabit Huraira. Pada video tutorial sebelumnya, saya sudah sering menyinggung terkait dengan migrations. Dan rasanya juga sudah saya bahas cukup singkat pada saat saya membahas tentang penggunaan database pada Phoenix Framework. Dan sebenarnya migrations ini merupakan sesuatu yang lazim banget digunakan pada suatu framework pengembangan web. Nah, jadi apa sih migrations itu? Migration itu sebenarnya adalah sebuah upaya dari kita memanfaatkan kode yang ada pada framework untuk memodifikasi database skema, baik itu merubah struktur, menambah field, nambah tabel, nambah indeks, dan lain sebagainya. Dan migration ini gunanya adalah, menurut saya yang paling penting itu kita memiliki history dari database yang udah kita kembangkan. Jadi kalau zaman dulu, kita para developer biasanya bikin database itu langsung aja embed pada database-nya. Langsung kita create, insert, dan segala macam di database-nya. Sehingga apa? Sehingga kami nggak tahu nih, history dari database-nya apa sih. Jadi, tanggal berapa kami nambahin tabel A, tanggal berapa kami melakukan modifikasi beberapa tabel, dan lain sebagainya. Dengan adanya migrations, para developer jadi tahu history database-nya, dan ini memudahkan dalam pengembangan suatu aplikasi yang dilakukan secara berkolaborasi. Nah, karena modifikasi skema itu sendiri sangat kompleks, jadi si Phoenix sendiri sebenarnya sudah menyediakan fitur yang lengkap untuk modifikasi skema database dengan menggunakan migrations. Nah, di sini saya akan bahas lebih dalam terkait dengan migration pada Phoenix Framework. Oke, saya akan masuk ke dalam aplikasi. Jadi yang pertama, untuk bikin migration, kita sebenarnya bisa menggunakan perintah ini, mix ecto, nih ya, mix ecto gen migration. Kemudian kita tambahin nama migrationnya apa. Misalnya namanya create sample table. Sorry, nggak pakai spasi ya, table seperti ini. Udah selesai, dan di sini kita bisa lihat bahwa dia akan melakukan create sebuah file pada folder prev repo migrations. Dan ini ada di sini nih. Nih, filenya ada file baru di sini. Dan bisa teman-teman lihat bahwa cara penamaan filenya yang pertama dia menggunakan nama dari ini ya, create sample table. Jadi dia nyamain. Namun biar unik, si Phoenix mengenerate beberapa prefix ya dengan menggunakan kombinasi time pada saat kita nge-create migrations-nya. Jadi itu cara bikinnya. Dan kalau kita buka isi filenya, maka kita akan lihat file seperti ini. Di sini ada sebuah function, namanya function change, dan disinilah kita bisa memasukkan sebuah migration. Dan sekarang kita akan coba, misalnya saya mau bikin sebuah tabel baru. Jadi kalau kita mau bikin tabel baru, kita cukup masukin perintah create table. Kemudian nama tabelnya apa? Misalnya tabelnya namanya sample 2, sample ya, tabel sample do. Dan di dalamnya kita ini jadi perintah untuk bikin sebuah tabel. Dan misalnya dalam tabel ini kita pengen menambahkan atribut title misalnya ya, dengan tipe data string misalnya. Jadi untuk menambahkan sebuah kolom baru, kita bisa masukin perintah add, kemudian nama dari kolomnya apa, dan tipe data dari kolomnya apa. Di sini saya masukin tipe datanya string yang nantinya akan di-generate ke dalam tipe yang bersesuaian dengan database yang kita gunakan. Dalam hal ini saya pakai database MySQL. Kemudian saya juga akan menambahkan perintah add lagi, misalnya description ya, string ya. Dan di sini saya masukin perintah timestamp. Oke, dan ini kita akan lihat hasilnya. Dan ini adalah sebuah migration yang udah kita buat. Dan untuk menjalankan fitur migration, kita bisa gunakan perintah mixecto.migrate seperti ini. Oke, udah selesai nih. Dia bilang udah create table sample. Dan di mana hasilnya? Hasilnya itu bisa kita lihat pada database. Misalnya di sini ya. Kalau kita refresh di sini, maka di sini dia udah nge-create sebuah tabel baru namanya tabel sample. Dan kalau kita lihat nih, struktur tabelnya dia punya kolom title dan kolom description. Yang tadi kita udah setting dengan tipe data string, namun dikonversi oleh Phoenix ke dalam tipe varchar karena memang pada MySQL nggak punya tipe data string, dia punyanya varchar atau karakter ya. Kemudian teman-teman bisa lihat dia juga nge-create timestamp. Tadi kita menggunakan fungsi timestamp, di mana fungsi timestamp itu akan nge-create kolom inserted add dan updated add dengan tipe datetime. Jadi ini otomatis fungsi dari si Phoenix sebagai sebuah log pada setiap data yang nanti kita insert. Dan yang terakhir teman-teman bisa lihat tadi kita nggak memasukkan perintah untuk nambahin kolom ID, tapi di sini dia otomatis ada sebuah kolom ID dengan tipe big integer dan auto increment, dan ini otomatis jadi
primary key dari si tabel sampel ini. Artinya apa? Secara default, semua perintah create table pada Migration Phoenix Framework itu akan meng-create sebuah ID sebagai primary key-nya. Jadi default-nya dia akan dikasih ID. Kecuali teman-teman sekalian nggak mau menambahkan ID sebagai primary key-nya, nanti bisa kita konfigurasi lagi. Enaknya juga, dalam migration kita sebenarnya misalnya ternyata tabel yang saya tambahin tadi salah. Saya mau ngembaliin lagi ke kondisi sebelumnya di mana si tabel sampel ini enggak ada. Nah, untuk melakukan perintah pembatalan, kita bisa menggunakan perintah mix_ecto.rollback. Nah, dengan perintah rollback, nah ini ya, dia ada keterangan bahwa dia drop table sample. Jadi kita akan refresh kembali. Kalau kita refresh kembali di sini, kita bisa lihat bahwa tabel sampel tadi hilang. Artinya apa? Artinya ketika kita masukin perintah rollback, maka dia akan mengembalikan kondisi terakhir atau membatalkan kondisi terakhir yang udah di-create oleh si migration-nya ya. Itu contoh sederhana dari migration-nya. Dan ada juga perintah, misalnya teman-teman tadi kan saya udah ngebatalin nih migration yang terakhir ini ya. Misalnya saya mau jalanin lagi migration-nya, tapi saya pengen ngelihat log SQL-nya. Nah, ini kita juga bisa lihat nih kalau misalnya dalam kondisi tertentu saya pengen lihat dong SQL yang dijalanin apa sih. Ini kita bisa masukin perintah seperti ini, log. Nah, ini juga sama perintahnya sama-sama nge-create tabel menjalankan migrations, tapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa Phoenix akan menampilkan query apa yang dijalankan pada proses migration sebelumnya. Di sini ada proses create table sample bla 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 bla, dan bisa lihat lebih detail lagi. Dalam migration sendiri sebenarnya ada beberapa jenis perintah yang digunakan untuk proses generate. Jadi tadi kita udah lihat bahwa ada mix, saya akan jabarin ya. Ada mix, yang pertama ada mix. Ini tadi udah tahu ya, ini gunanya untuk mengenerate file migration baru. Nanti di sini tinggal kasih nama apa kayak nama migrationnya. Kemudian yang kedua juga ada namanya mix_ecto_migrate yang juga udah kita pakai. Jadi kalau mix_ecto_migrate ini untuk menjalankan migration pada file yang udah di-create sebelumnya. Kemudian ada juga perintah mix_ecto_migrate migration seperti ini. Ada S-nya di sini ya. Nah, ini untuk menampilkan semua migration beserta statusnya. Dan tadi juga ada perintah mix. Kalau rollback jelas udah kita pakai tadi. Ini untuk membatalkan migration pada tahap yang ada pada sebelumnya. Kalau teman-teman lihat tadi, setelah kita menjalankan perintah mix_ecto_migrate tadi, dia sebenarnya menjalankan sebuah perintah-perintah yang ada pada file ini. Tapi kan ini bisa dilihat nih ya, sebenarnya file ada banyak nih, file migration-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kenapa sih tadi waktu dijalankan perintah migrate, yang jalan cuma yang terakhir yang dieksekusi? Kenapa bisa gitu? Gimana cara Phoenix mencatatnya? Jadi Phoenix Framework sendiri sebenarnya udah mencatat semua proses migration yang dilakukan itu pada tabel skema migrations. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa setiap database Phoenix teman-teman itu punya tabel skema migrations yang di-create oleh si Phoenix Framework. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa setiap kita migration nanti Phoenix akan ngecek ke tabel ini file migration mana sih yang belum dijalankan oleh si Phoenix, maka dia akan ngecek yang nggak ada di sini filenya, maka dia akan dieksekusi oleh perintah mix_ecto_migrate tadi. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika proses migration itu berjalan, itu dia akan ngunci tabel ini. Sehingga artinya apa? Artinya ketika misalnya kita udah masuk ke dalam tahap production ya, dan ada dua orang pihak yang sedang menjalankan migration sama-sama nih ya. Jadi misalnya developer A, programmer A dan programmer B ini sama-sama mau jalanin migration ke servernya. Nah, itu nggak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi mereka harus beresin dulu salah satu, baru yang satu bisa jalan. Jadi secara nggak langsung proses migration ini udah dibikin aman oleh si Phoenix Framework dengan cara mengunci tabel yang ada pada skema migration tadi. Sekarang kita akan jauh lebih dalam lagi ke migration. Saya akan bikin sebuah file baru lagi ya, create table sample 2 ya, ini table sample 2. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa setiap kita meng-create sebuah file migration, maka dia akan menambahkan sebuah function change di sini ya. Kita sebenarnya dari Phoenix Framework sendiri ini ada aturannya untuk file migration, dan secara default sih ada dua buah jenis file yang ada pada Phoenix Framework. Jadi yang pertama ini ada file up dan yang kedua ada file down, dan seperti ini jalannya.
Oke, jadi kalau change tadi sebenarnya untuk mempermudah proses pembuatan migrations. Nah, secara default sebenarnya Poenix migration itu punya file up dan down functionnya, di mana apa yang ada di dalam functions up ini adalah semua perintah yang akan dijalankan pada proses migration. Sebagai contoh, tadi kita udah bikin ini ya, sampel 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Oke ya, misalnya sampel 2 nama tabelnya. Jadi ketika kita jalanin migration, maka akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam functions up ini. Untuk function down sendiri, ini gunanya untuk menjalankan perintah ketika kita melakukan proses rollback tadi. Jadi misalnya nih, kalau migration dijalanin, saya pengennya dia meng-create tabel sampel 2. Tapi kalau di rollback, saya pengennya dia menghapus tabel sampel 2 tadi nih ya. Jadi ini drop table ya. Nah, kenapa dipisah? Kenapa nggak kayak tadi aja sih? Kenapa sih kita nggak pakai fungsi change aja? Karena ini lebih simple gitu ya. Pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena memang ada beberapa jenis fungsi yang nggak support pada change. Artinya apa? Artinya ketika dia berhasil dimigrate, ini waktu di rollback dia gagal. Dia nggak kembali ke kondisi sebelumnya. Jadi karena emang nggak detail dan rinci apa yang diperintahkan pada proses rollback. Sementara kalau memang cuman create table kayak gini sih mungkin nggak masalah ya, kita pakai fungsi change langsung aja. Tapi kalau udah kompleks isi dari fitur dari yang kita mau rollback, itu kita harus pakai fungsi up dan fungsi down seperti ini. Pada tutorial sebelumnya teman-teman pasti udah lihat nih bahwa saya kemarin nggak bikin fitur migration itu dari ini, ada dari perintah mix ectogen migration, tapi saya kemarin ada make perintah mix phx gen html, mix phx gen konteks. Jadi kita create konteks langsung, ada yang kita bikin skema langsung, ada yang kita nge-create fitur CRUD langsung ya dari Poenix Framework. Jadi itu sebenarnya perintah apa sih? Nah, itu sebenarnya perintah pengembangan dari si framework Poenix-nya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa migration sendiri ini adalah bawaan dari library Ecto ya. Jadi bukan bawaan dari library Poenix Framework-nya. Jadi si Poenix Framework ini menggunakan Ecto, dan Ecto ini menyediakan fitur untuk melakukan migrations. Nah, jadi kalau untuk perintah mix phx.gen html itu sebenarnya generator yang disediakan oleh Poenix Framework, tapi di dalam generator itu udah nyediain generator untuk migration juga. Jadi udah dibundling lah ya ibaratnya. Jadi intinya apa? Intinya ya kalau teman-teman cuman mau nge-create database atau skema tabel, ya cukup gunakan ectogen migration ya. Tapi kalau emang mau simple dan langsung mau jadi semua fitur-fitur konteks kayak HTML CRUD-nya kayak, ya berarti menggunakan generate pada Poenix Framework-nya, PHX gen HTML dan segala macam. Namun di tutorial ini saya nggak akan bahas ke sana lebih lanjut, kita akan fokus kepada migration saja. Kemudian teman-teman mungkin udah lihat nih di sini bahwa di sini ada tipe data string, ada timestamp dan segala macam. Nah, pada proses migration sendiri ada banyak sih jenis tipe data yang disupport, jadi kita bisa lihat di sini contohnya ya. Nih ya, ini tipe data primitif yang disupport oleh si Ecto-nya Poenix. Jadi kalau teman-teman definisiin tipe datanya integer, maka dia akan jadi integer pada elixirnya, float, boolean, dan segala macam. Dan lebih dari itu, kita juga sebenarnya bisa mendefinisikan tipe data langsung dari yang ada pada database. Misalnya nih ya, misalnya kan tipe data teks itu kan ada ya pada MySQL. Nah, itu kita bisa langsung definisiin aja tipe datanya teks pada MySQL dan segala macam. Jadi langsung didefinisiin aja, itu nggak ada masalah. Oke. Saya akan sedikit mengulik terkait dengan migration ya. Jadi di sini ini adalah contoh yang sangat simple untuk bikin migration. Dalam migration teman-teman sebenarnya bisa menerapkan beberapa tambahan-tambahan konfigurasi lagi yang tentunya digunakan pada proses yang kompleks. Jadi sebagai contoh nih, tadi saya udah jelasin bahwa pada proses migration semua tabel itu secara default punya ID primary key dengan tipe big integer dan auto increment ya. Nah, gimana kalau kita mau bikin tabel yang ada primary key-nya? Nah, kalau memang seperti ini kondisinya, teman-teman cukup masukin perintah ini ya, primary key false. Seperti ini. Jadi ini nanti otomatis database teman-teman nggak ada primary key-nya.
Kemudian gimana nih kalau mau nambahin primary key baru dengan nama yang baru? Jadi kalau mau nambahin primary key baru ya tinggal tambahkan aja di sini ya, misalnya add dengan tipe data misalnya my ID seperti ini ya. Nah, tipe datanya tinggal kita atur aja. Kita bisa masukin tipe data identity di sini, kemudian kita setting primary key-nya true, dan kalau kita mau modifikasi start from-nya berapa, misalnya primary key-nya nggak dimulai dari 0 ya, jadi kita bisa masukin perintah start value misalnya 10, tapi ini tipenya ada juga dimasukin increment ya, increment-nya misalnya 5, jadi kalau 5 ini artinya dia akan lompat-lompat terus sebanyak nambahnya 5 segala macam. Kayak ini contoh, salah satu contohnya. Nah, kemudian untuk data-data yang tipenya string ini kita bisa juga setting size-nya. Jadi kalau yang tadi kita lihat di sini ya, kita back lagi, bahwa tipe data dari si sampel ini nih ya, secara default varchar-nya 255. Nah, ini kita bisa setting juga biar jangan 255 nih. Misalnya cuma 100 nih panjang karakternya. Jadi kita bisa setting dengan size 100, dan kalau kita mau set dia nullnya false bisa seperti ini, atau nullnya true tinggal diganti nilainya. Kemudian kita juga bisa masukin misalnya default value-nya apa, default value seperti ini, misalnya empty text. Kita juga bisa menambahkan tipe data lainnya, misalnya tipe datanya total. Ini misalnya kita mau kasih tipe data total money lah misalnya. Jadi kalau total money kita pakai tipe data float seperti ini ini bisa aja. Kemudian teman-teman pernah lihat bahwa pada tutorial sebelumnya saya nambahin sebuah kolom untuk relasi ya, relasi. Jadi kalau dia pakai relations, kita bisa tambahkan misalnya tipe datanya ini bukan tipe data, tapi di sini kita masukin references seperti ini, dan oke, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat pada panduan-panduan yang udah disediain pada dokumentasi si Elixir-nya. Nah, kemudian kita juga sebenarnya bisa melakukan proses alter table. Jadi di sini ini kan create table ya. Kita juga bisa nambahin alter table di sini. Alter table ini berarti kita memodifikasi tabel yang udah ada. Misalnya ini tabel sampel 2 lagi. Oke. Kemudian di sini ada perintah do seperti ini, dan misalnya di sini kita mau nambahin nilai baru nih, nilai baru misalnya kolom barunya namanya summary, ini tipe datanya text misalnya. Ini bisa. Kemudian lain sebagainya kita bisa nambahin, atau kita juga bisa melakukan remove. Misalnya kita mau remove title, atau kita juga bisa remove if exists. Jadi kalau remove if exists ini gunanya untuk memastikan ini cuman akan menjalankan proses remove kalau memang si title ini ada, kolom title ini ada tersedia di sana. Atau kita juga bisa melakukan hal lain sebagainya. Atau kalau misalnya mau modify ya berarti masukin perintah modify di sini. Perintah modify misalnya title saya modify, ini tipe datanya jadi text misalnya. Ini untuk alter table. Tapi ini kalau dijalanin ya kacau sih, karena titelnya udah saya hapus, saya modify lagi di sini ya. Ini cuman contoh aja. Kita juga bisa rename table. Jadi selain alter table, kita bisa rename table di sini. Rename table ya tinggal dimasukin table sampel 2-nya di sini. Dan to-nya jadi siapa? Jadi table misalnya my sample 2 nih. Ini bisa juga kita gunakan seperti ini, langsung string aja ya, langsung pakai kutip aja, nggak pakai titik 2 juga nggak masalah. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan untuk nambahin indeks, karena tadi kita udah cuma ngotak-atik tabelnya aja ya, tabel dan kolomnya. Jadi kalau kita menambahin indeks ya tinggal tambahkan aja perintah create index. Indeksnya di mana nih? Di tabel my sample 2 misalnya. Kemudian yang jadi indeks siapa? Yang jadi indeks ya tentuin misalnya fill total money seperti ini jadi indeks. Oke, ini bisa kita bikin seperti ini. Kemudian kita juga bisa nambahin misalnya unique index dan segala macam, itu bisa teman-teman tambahin. Dan di sini teman-teman tinggal masukin apa sih yang dijalankan ketika proses rollback berjalan. Itu kurang lebih terkait dengan migrations. Sebenarnya ada banyak opsi, kalian bisa lihat pada tutorial atau dokumentasi dari si Ecto migrations-nya. Tapi yang perlu kalian ketahui ya, bahwa sebenarnya proses migration ini bisa jadi berbeda-beda. Ketika kalian udah dalam banget jalanin migration-nya, ini bisa berjalan berbeda-beda antar jenis database. Misalnya kalau kalian pakai PostgreSQL, nanti ada beberapa fungsi yang
bisa kalian jalankan. Sementara kalau kalian pakai MySQL, mungkin fungsi tersebut nggak jalan di MySQL. Jadi, cuman support pada database tertentu saja. Jadi, itu juga ada hal-hal yang lebih mendetail terkait dengan migration yang kalian bisa cari sendiri pada panduan-panduan yang ada pada Ecto-nya, dokumentasi Ecto-nya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga membantu.